Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Munevia Jazilah NIM U 2019-1053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sinonim atau mutarodif. Definisi sinonim. Sinonim adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onama yang berarti nama dan si yang berarti dengan. Jadi makna harfiahnya ialah nama lain untuk benda atau hal yang sama. Dalam bahasa Arabnya, kata sinonim dikenal dengan at-taraduf yang berasal dari masdar kata ar-ridfu dan bentuk fiilnya ialah radafa yardifu yang memiliki arti at-tatabu', saling mengikut. At-taraduf secara terminologis terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama, Imam Fakhruddin at-taraduf ialah kata-kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang sama dengan satu ungkapan. Yang kedua, Imam Ar-Jurjani dalam kitabnya Mu'jam at-Ta'rifat mendefinisikan at-taraduf ialah setiap kata yang memiliki satu makna dan memiliki beberapa nama, dan taraduf ialah antonim dari mustarak. Yang nomor 3, Imam Taufikur Rahman mendefinisikan at-taraduf ialah sinonim ataupun taraduf adalah dua kata atau lebih yang maknanya kurang lebih sama. Dari beberapa definisi at-taraduf dapat disimpulkan bahwa pemahaman at-taraduf ialah penunjukan atau atas suatu makna dengan menggunakan ungkapan yang berbeda. Sebab-sebab munculnya sinonim. Yang pertama, pengaruh kosakata serapan atau dakhil dari bahasa asing. Misalnya, dalam bahasa Arab kontemporer dikenal kata at-tilifun yang berarti telepon, yang aslinya dari bahasa Eropa, dan kata al-hatif yang merupakan takbir atau terjemah ke Arab, sehingga kata tersebut dianggap sebagai sinonim. Dari kata at-tilifun dan al-hatif sama-sama memiliki makna telepon genggam ataupun telepon. Yang kedua, perbedaan dialek sosial. Misalnya, kata istri bersinonim dengan kata bini, tetapi kata istri digunakan dalam komunitas kalangan atas, sedangkan kata bini digunakan untuk kalangan bawah. Yang ketiga, perbedaan dialek regional. Misalnya, kata handuk bersinonim dengan kata tuala, tetapi kata tuala hanya dikenal di beberapa daerah timur saja. Contoh lain, istilah pom bensin. Orang Mesir menyebutnya dengan kata bensin mahdah. Orang Sudan menyebutkan dengan kata bensin talmabuh, dan orang Irak mengenalnya dengan kata bensin hana. Dan yang terakhir, perbedaan dialek temporal. Misalnya, kata hulu balang bersinonim dengan kata komandan, tetapi kata hulu balang hanya cocok digunakan dalam suasana klasik saja. Contoh lain, kata alkitab bersinonim dengan al-madrasah al-ibtidaiyah, sama-sama berarti sekolah dasar, akan tetapi istilah alkitab hanya dipakai dalam masa lampau. Yang terakhir, pendapat para ulama terhadap keberadaan sinonim dalam Al-Quran. Fenomena sinonim dalam Al-Quran telah menjadi kajian bagi para penggiat Al-Quran di era klasik maupun kontemporer. Pendapat mengenai keberadaan sinonim dalam Al-Quran juga beragam. Hal ini sesuai dengan sudut pandang masing-masing ulama. Sebagian mereka meyakini adanya sinonim dan sebagian lain menolak adanya sinonim. Yang pertama, pendapat ulama yang sepakat dengan keberadaan sinonim. Keberadaan sinonim dalam Al-Quran menurut beberapa ulama yang menyepakatinya sebab adanya wasilah atau hal yang berhubungan dengannya. Berikut ialah ulasan dari pembahasan dalam ulumul Quran yang dikaitkan dengan sinonim. Di antaranya ialah pembahasan tentang at-ta'kid atau taukid dalam ilmu Al-Quran dan ilmu al-mustasyabih. Selain itu, berikut juga ulasan mengenai penafsiran beberapa ulama yang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan lafaz-lafaz yang dianggap sebagai sinonim. Kemudian, mereka membagi taukid menjadi dua bagian, yaitu taukid dengan lafaz yang dianggap sebagai sinonim dan taukid dengan mengatofkan yang Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa taukid dengan lafaz yang sinonim yaitu penetapan makna awal dengan menggunakan lafaz yang dianggap sebagai sinonimnya. Contoh taukid yang diikuti dengan lafaz sinonim yaitu subulan fijaja pada surah Al-Anbiya dan Doyikon Haroja pada surah Al-An'am.